Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, yaitu channel tutorial Oden. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial cara untuk memasang atau menginstal Moodle di localhost. Ya, bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu localhost, mungkin nanti akan saya berikan contoh informasinya terkait dengan localhost. Ya, kali ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian terapkan dalam memasang Moodle. Ya, sebelumnya Moodle itu memang dibutuhkan, apalagi di tengah kondisi pandemi Corona yang saat ini mewabah di seluruh dunia. Moodle adalah merupakan LMS, yaitu Learning Management System, di mana salah satu modul yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Modul ini cukup banyak dipakai dan biasanya dipakai bagi institusi pemerintahan dan kampus-kampus yang memang membutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh. Oke, langsung aja bagaimana tipsnya. Tapi sebelumnya jangan lupa sebelum memulai untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalian harus punya SAM control. Nah, ini kalian harus install dulu SAM-nya. Kalau kalian sudah punya, kalian bisa langsung klik start. Ini untuk mengaktifkan localhost, ya, localhost servernya. Kalian bisa install. Nah, kalau kalian sudah klik start yang Apache dan MySQL, oke, kita langsung download file Moodle-nya di browser ya. Kita langsung cari aja. Kita ketik di search engine Moodle. Nah, ini website utamanya Moodle, moodle.org. Kita klik. Oke, ini tampilan utama dari Moodle. Dia merupakan learning management system yang paling populer di seluruh dunia. Ya, oke, kita langsung klik download untuk download modulnya atau filenya. Nah, di sini ada beberapa macam tipe Moodle ya, atau versi ya. Yang saya ketahui itu versi Moodle itu dari versi 1 sampai versi yang sekarang tadi 3.8.12. Ya, itu bagi kalian terserah mau pakai versi yang mana aja, tapi saya sarankan untuk kalian gunakan versi 2 ke atas. 2.1 sampai 3.8 ini, karena tampilannya itu makin tinggi tingkatannya, tampilan makin menarik dan makin user friendly gitu. Jadi kalau kalian gunakan 3 ke bawah itu udah otomatis Moodle-nya itu versi sangat lama, tampilannya pun tampilan PHP yang jenis lama. Jadi saya sarankan Anda gunakan yang 3.1 atau 3. Yang sekarang 3.8. Oke, sekarang untuk tutorial kali ini saya contohkan kalian download yang 3.8. Oke, kita klik tampilan baru. Setelah tadi kita klik, ini bisa disesuaikan dengan jenis komputer kalian ya. Ini ya, bisa kita download yang versi ekstensi .tgz atau .zip. Kalian bisa pilih yang mana tergantung dengan spek komputer dan aplikasi untuk konversinya. Jika kalian memang ingin gunakan yang jenis PHP kalian itu sesuai, yakni PHP 7.1 atau versi ke atas, MariaDB-nya versi yang terbaru, atau MySQL versi 5.6, kalian boleh gunakan yang versi 38.2+ ini. Nah, tapi kalau kalian memang ingin gunakan versi bawah, nanti kalian bisa cari requirement atau persyaratan spesifikasi yang agak lebih rendah gitu. Jadi ini yang faktor utama, kalian harus gunakan PHP 7.1 atau versi ke atas. Kalau sudah, kita download ya, karena saya pakai konversi yang mudah pakai zip, saya pakai zip. Oke, kita download ya. Oke, proses downloadnya
Oke, kita save. Filenya 65 MB. Oke, setelah berhasil di-download, kita ekstrak dulu filenya yang tadi udah kita download. Kita ekstrak ke tempat lokal hostnya kalian simpan. Umumnya itu di SAM-nya itu ada di posisi lokal disk C ya, di sini. Tapi kalian bisa gunakan juga di lokal disk D, E, F, tergantung dengan kebutuhan harddisk partisi kalian. Biasanya sih di C ya. Setelah itu kalian klik SAM, kalian cari tempat penaruhan untuk file modulnya itu ada di htdoc. Umumnya di situ ya, htdoc. Klik OK. Nah, ini proses mengekstraknya dari tadi file zip diubah ke file umum. Kita tunggu. Oke, sudah muncul. Sekarang kita bisa lihat hasilnya itu di browser yang tadi sudah kita panggil ya. Oke, coba kita gunakan. Nah, artinya jika memang sudah tampilan seperti ini sudah terinstall sekitar 70%. Ya, kenapa saya bilang 70%? Karena 30%-nya itu adalah kalian harus setting kembali agar sudah siap digunakan dan kalian bisa proses ya LMS-nya. Kalau masih seperti ini masih 7%, kalian harus melakukan beberapa proses kembali. Ya, kalau sudah kita klik next. Bahasanya gunakan English ya. Nah, kita pilih yang defaultnya dulu. Sebenarnya bahasa Indonesia juga ada. Gitu. Nah, ini config path-nya jalurnya ya. Karena kita pakai localhost, kita masih pakai ya ini ya. Jadi ini sudah default. Data direktorinya ini tetap menggunakan modul data kalau sudah next. Nah, untuk database kalian bisa pilih yang MySQL ya. Yang tidak tersedia itu Postgre, Oracle itu tidak tersedia. Kalian bisa gunakan langsung yang SQL saja. Ini import. Kita klik next. Nah, ini kita atur untuk database settingnya ya. Kita atur database settingnya. Jadi kita ketik database usernya itu umumnya kalau itu root ya, root ya defaultnya, dan password itu dikosongkan, jadi tidak perlu diisi. Prefixnya juga kita ikuti saja, database portnya itu tidak perlu diisi. Kita klik next, dan ini copyright-nya. Kalau kita setuju continue, kita klik. Nah, ini ada next. Nah, tampilan jika seperti ini ada error ya. Jadi yang berwarna merah ini adalah error. Ini harus kalian perbaiki ya. Jadi caranya kita baca dulu nih ya. Dia membutuhkan perubahan di config.php file ya, dari MySQL to MariaDB. Jadi kita cari config PHP-nya itu di file moodle-nya ya. Nah, ini ya file moodle-nya. Kita cari config. Nah, ini kita edit menggunakan Notepad++. Nah, sudah langsung nih kita edit MySQL ke MariaDB. Jika sudah, kita save. Sekarang kita lihat ya ke browser kembali, kita refresh. Nah, continue ya. Akhirnya jika memang sudah dicek dan semuanya oke, kita baru bisa melakukan penginstalan. Kita klik continue. Oke, sedikit menunggu. Memang dibutuhkan beberapa proses agak lama ya, karena modul ini memakan banyak sekali ruang memori yang dipakai ketika penginstalan. Jadi modul ini bisa dikatakan bahwa ini adalah LMS yang bukan abal-abal. Nah, ini kita lihat semuanya statusnya sukses. Kita lihat lagi ke bawah. Oke, ada satu. Tapi apakah berpengaruh? Kita cek lagi di bawah. Ya, ini adalah beberapa modul-modulnya. Oke, masih berlangsung prosesnya.
Oke, kita tunggu saja sampai memang sudah banyak yang terinstall. Dan ya, jika sudah muncul tombol continue, artinya proses installnya sudah selesai. Sekarang kita klik continue. Nah, setelah selesai, tadi kita klik continue, kita masuk ke halaman general ya. Sekarang kita masukkan untuk khusus untuk admin ya. Kita default saja admin. Untuk passwordnya ini adalah menggunakan karakter huruf besar, angka, dan simbol ya. Sekarang saya coba perlihatkan contoh password seperti ini. Contoh misalkan ya, maaf, biar bisa dilihat, ya, bisa menggunakan admin huruf besar, admin 123 ya, first name-nya admin, user admin. Nah, untuk email, gunakan email yang memang aktif ya. Contoh, saya menggunakan email channel ini ya. Ini boleh diisi, boleh dipilih atau boleh diabaikan. Kalau sudah, kita klik update profile. Nah, kita ke tahap berikutnya. Kita diminta untuk mengisi nama site-nya ya. Contoh misalkan Anda gunakan pembelajaran jarak jauh ini untuk di kampus atau di sekolah atau di lembaga pemerintahan. Contoh misalkan di sekolah, kita bisa masukkan nama sekolah, contohnya SD Ceria misalkan. Nah, short name-nya SD kita bisa samakan SD Ceria. Ini boleh kita susul ya nanti. Setelah itu save. Nah, ini coba kita klik save. Oh, harus diisi nama emailnya, konfigurasi. Coba menggunakan email dari tutorial Bang Oden. Dan ini dia tampilannya ya. Cukup sekian dari saya. Berikut adalah tampilan berhasil kita telah menginstal Moodle pada localhost ya. Sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, harap tulis pertanyaan di komentar, nanti segera saya jawab. Dan ditunggu, saya akan buat video-video selanjutnya terkait dengan Moodle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.